Shalom, umat-umat Tuhan yang terkasih. Selamat mengikuti dalam belajar dan memahami sekolah Sabat harian dengan tema tentang kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Kamis 3 November, arti salib. Bacalah 1 Korintus 1 ayat 18 hingga 24. Apakah yang Paulus katakan tentang salib dan bagaimana ia membandingkannya dengan hikmat dunia? Mengapa bahkan hari ini ketika materialisme, gagasan bahwa semua reality hanyalah materi, yang berarti tidak ada Tuhan atau keberadaan alam supernatural, mendominasi kebijaksanaan dunia, pesan salib begitu penting. Salib Kristus adalah pusat dari sejarah keselamatan. Keabadian tidak akan pernah dapat memahami kedalaman cinta yang diungkapkan di salib Kalvari. Di sanalah kasih Kristus yang tidak terbatas dan keegoisan iblis yang tidak terbatas berdiri berhadapan. Sementara Kristus dengan rendah hati menawarkan dirinya sebagai tebusan bagi umat manusia, iblis dengan ego menelannya dalam penderitaan dan kesakitan. Kristus tidak hanya mengalami kematian alami yang harus dihadapi setiap manusia. Dia mengalami kematian kedua, sehingga semua orang yang menerima dia tidak harus mengalaminya sendiri. Berkaitan dengan makna salib, ada beberapa aspek penting yang harus kita ingat. Pertama, salib adalah pernyataan tertinggi dari keadilan Allah terhadap dosa. Kedua, salib adalah pernyataan tertinggi kasih Allah bagi orang berdosa. Ketiga, salib adalah sumber kekuatan yang besar untuk memutuskan rantai dosa. Keempat, salib adalah satu-satunya harapan hidup kekal kita. Dan kelima, salib adalah satu-satunya penangkalan terhadap pemberontakan masa depan di alam semesta. Tak satu pun dari kebenaran penting tentang salib ini dapat ditemukan oleh kebijaksanaan dunia. Sebaliknya, seperti sekarang, pemberitaan tentang salib adalah kebodohan terhadap hikmat duniawi, yang seringkali bahkan tidak mengakui kebenaran yang paling jelas yang mungkin ada, bahwa pencipta itu ada. Kata Yunani untuk kebodohan terkait dengan kata bahasa Inggris bodoh, yaitu pemberitaan tentang salib adalah bodoh menurut kebijaksanaan dunia. Hikmat duniawi tidak dapat mengenal Yesus atau keselamatan yang Dia tawarkan kepada kita melalui kematian penggantinya di kayu salib. Nilai apapun yang dapat ditawarkan oleh hikmat duniawi, mengapa kita tidak boleh membiarkannya mengganggu apa yang kita percayai tentang Yesus dan harapan yang ditawarkan kepada kita melalui kebodohan pemberitaan Injil? Inilah pelajaran sekolah Sabat kita. Semoga kita dapat memahami bahwa arti salib tidak dapat diartikan dengan pengertian di dunia, tetapi dapat diartikan dengan pengertian kerohanian kita. Jadi jangan kita diganggu oleh duniawi, kebijaksanaan duniawi tentang salib. Kita bertemu dalam pelajaran besok.